وسيد رزق الخلق من يسمى المسلم وقبل كي يسمى الله وثم إلى روح الشيخ الموصي بشيخنا في الدين أن الله يعلي درجته في الجنة وينفع ببركاته وصاله وأنواره وعلوم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى رسول صلوات المصلى المتقين ثم إلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عما بين الله كلمتك الشهر الرحمة والمغفرة والجنة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي داوى ما ستر لي أبدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم آمين. وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم آمين. وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم مقامه وببركة علومه وبكم في الدارين. آمين. قال رضي الله عنه وعنكم قال رضي الله عنه يا علي صلي بالليل. Nah. Ya Ali, wahai Ali, pesan daripada Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini saudaraan juga, mantu juga, ya. Jadi karena Nabi sepupu, makanya dulu pernah ada orang Syiah dengan Ahlus Sunnah kan berdebat
Jadi dulu pimpinannya bermadzhab Syiah. Syiah itu pronya ke Sayyidina Ali. Kalau kita ahli sunnah semua sahabat kita muliakan. Tapi yang paling afdal yang ulama-ulama kita yakni Sayyidina Abu Bakar. Di antara yang 4 itu paling afdal Sayyidina Abu Bakar tanpa merendahkan yang lain. Gitu. Semua kita muliakan. Nah, kalau Syiah enggak, ya, dia istilahnya tergila-gila kepada Sayyidina Ali tapi menjadi wahyu kepada yang lain. Syiah yang ekstrim. Jadi pernah ada ulama ditanya, jadi lebih mulia mana nih, hebatan mana, Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar? Ini ulama-ulama ahli sunnah. Ya, cuma yang saat itu memimpin orang Syiah. Sedang apa aja ibaratnya ada ini ya, Sayyidina kayak Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya Quran, hadis, artinya makhluk atau qadim, artinya kalau Allah yang qadim. Sebenarnya Imam Syafi'i ketika ditanya itu, Imam Syafi'i jawabannya Al-Quran, kemudian Zabur, Taurat, Injil. Yang 4 ini makhluk. Gitu. Wah, benar, sesuai pendapatnya. Dulu Mu'tazilah yang mimpin. Mu'tazilah itu mengakui bahwa Quran itu makhluk. Gitu. Wah, pas banget. Berarti Imam Syafi'i sepakat sama kita. Padahal bukan gitu. Imam Syafi'i yang 4 ini, jempol, telunjuk, jadi manis. Ini makhluk nih. Jadi tim romantik tuh. Jadi kayak orang Betawi ya, ditanya sama anaknya, Mbak, udah juga, Mbak, Bapak udah pegang duit, baru di kantor aja. Tapi kan benar udah pegang duit, emang ngakal aja. Ya, jadi itu mantiknya. Jadi Imam Syafi'i bukan bilang Quran makhluk, bukan, tapi Quran, Zabur, Taurat, Injil yang 4 ini. Nah, yang 4 ini adalah makhluk. Gitu. Jadi bukan berarti Quran makhluk. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal polos. Quran qadim, tangkap, maksudnya. Beda lagi kalau nanya orang sekarang. Lalu gini kamu nanya nih gitu. Ya, jadi berhasil itu cara menjawab ya. Nah, ini ulama ini ditanya utamaan mana? Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali? Dia jawabnya man kanat bintuhu tahta. Man kanat bintuhu tahta. Orang yang paling mulia itu di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Dia jawabnya orang yang paling mulia di antara dua itu, yakni orang yang anaknya jadi istrinya. Orang yang anaknya jadi istrinya. Nah, yang pro Sayyidina Ali, hebat. Berarti benar Sayyidina Ali. Kan anaknya Rasulullah jadi istrinya. Berarti Sayyidina Ali. Kata ahli sunnah, benar. Sayyidina Abu Bakar yang berkafir. Kenapa? Karena yang anaknya jadi istrinya Nabi. Yani Sayyidah Aisyah, kan anak Rasulullah. Anak Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Jadi dua-duanya benar. Cuma cara aman dalam menjawab gitu. Nah, kalau mau jadi bilang sudah gua kan yang nonton dan tangkap itu langsung. Jadi cara jawabnya maka bintu orang yang anaknya jadi istri. Udah begitu dong, damai ya. Ulama tuh ya, kecerdasan adalah menjawab. Nah, ini balik lagi. Jadi Rasulullah pesankan kepada Sayyidina Ali, sholli bil lail. Salatlah engkau bil lail di waktu malam. Walau kahalabi syakir, sekalipun seperti orang memerah susu kambing, cepet ya, merah susu kambing gitu doang. Artinya perumpamaan, artinya sholat malamnya biar kata bentahan doang, itu bahasa kita.
biar kata 2 rakaat jalanin. Jadi emang kalau bisa emang begitu kita ya. Kita nih ya bukan itu doang, sama kita nih. Ya kalau bisa 2 rakaat paling apa enggak kita bisa kerjain. Kalau dulu ada Sayyidina Syekh Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, itu beliau 40 tahun sholat subuh pakai wudu isya, sholat subuh pakai wudu isya selama 40 tahun. Jadi sebelum sholat isya terus hidup itu malam, ya sampai nggak batal wudunya, sampai buat sholat subuh. Kita pernah itu sekali. Agak ini 40 tahun, insyaallah. Ya sebenarnya nggak beda bagi kita juga udah praktek ya. Cuma kita sholat subuh pakai wudu duha. Jangan. Ya, jadi itu sama gitu tuh. Ada yang ngajarin itu sholat malam. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Nggak mau punya murid yang nggak mau nggak sholat malam. Guru Mazhab bin Irsal tatkala mondok di sana Mekah itu kasurnya Kumilah ya. Pembangsat dah. Anak bangsa itu Kumilah. Kenalan bangsa. Kalau ada orang nambah, kalau ada Kumilah itu berarti bangsa itu lalu itu sadis. Jadi bangsa itu dipiara di kasur. Kata malu ya, bersih nama, gitu bahasa kita ya, saya sama-sama muda, sama besar, bersih kita, apa yang dia, justru dia bang, saya terima kasih dia, gara-gara dia, saya jadi bangun malam, saya bisa mutolak, jadi emang orang itu begitu, gimana caranya kagak nyaman gitu. Syekh Salman Al-Madani udah tahu musim dingin, ikan dicipretin air. Jadi begitu tidur kan berisak, bangun. Jadi gak betah tidur daerah sholat malam. Kalau kita enggak, yang jarang enak. Ya, makanya begitu diajak tidur di hotel yang udah lupa udah mules dia. Jadi kalau kita nyari yang nyaman. Kalau orang terdahulu nggak pengen nyaman. Pokoknya yang penting sekedar dia istirahat sebentar ya. Selebihnya hidupkan malam. Nah kalau kita nggak bisa ngikut begitu, ya kita belum bisa, kita jangan gaya-gayaan. Kayak orang jam 1 malam bang, sholat malam sampai subuh, besok kalau kerja. Gitu, kenapa nggak kerja? Oh tahajud bos. Oh iya udah, atau bos aku tahajud aja hari udah nggak kerja lagi. Udah belum bisa. Ya, jadi yang wajib jalanin, kan kerja cari nafkah wajib jalanin. Sholat malam ini kan sunnah, kita jalanin sebisa kita, jangan memaksakan ikhlas kita. Jadi yang penting 2 rakaat tidur lagi nggak apa-apa, minim. Jadi kalau bangun malam, kita kalau mau bangun malam ya, sama sholat mau tidur wudu, baca Qul Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Sebentar, Qul 3 kali. Qul 3 udah. Enggak Qul Allahu Ahad sampai selesai 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi. Itu udah. Begitu ya. Habis itu kita lihat-lihat ya. Kalau saya pengen bangun jam 3, sekarang kan jam 4.10 subuh. Jam 3 seperempat dah, atau setengah 4 dah, masih subuh. Ya, atau jam 3. Kalau sampai bangun jam 3. Nah, habis itu kita baca ya Allah mohon dia bangun jam 3 dengan rahmat bihaqi Sayyidina Muhammad, dengan haknya Sayyidina Muhammad, dan wabihaqi tanafas la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah 7 kali menafas. Muhammadur Rasulullah 8 menafas. Udah habis itu baru baca doa bismillahirrahmanirrahim, tidur deh.
nyampi. Insya Allah terbangun tuh. Ya, insya Allah bangun jam 3 sesuai dengan apa yang Nyatin. jam 3 bangun sholat udah. Paksain sholat. Nah, cuma begitu bangun kita baca La ilaha illallah al-wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Kata para ulama, orang yang bangun malam, dia terbangun di malam hari itu dari tidurnya, kemudian dia baca tadi La ilaha illallah al-wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Orang yang baca itu maka Allah ampuni dosa-dosa. Bangun tidur diampuni dosa-dosa. Gara-gara baca itu. Apa gitu? Tulis ya. Coba bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-wahidul qahhar. Al-wahidul qahhar. Rabbus samawati. Rabbus samawati. Wal ardi. Wal ardi. Wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma. Al-azizul ghaffar. Al-azizul ghaffar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-wahidul qahhar. Al-wahidul qahhar. Rabbus samawati. Rabbus samawati. Wal ardi. Wal ardi. Wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma. Al-azizul ghaffar. Al-azizul ghaffar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-wahidul qahhar. Al-wahidul qahhar. Rabbus samawati. Rabbus samawati. Wal ardi. Wal ardi. Wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma. Al-azizul ghaffar. Al-azizul ghaffar. Belum juga. Tulis sudah. Ingat tuh. La ilaha illallah al-wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Orang yang bangun terus kemudian baca itu maqala marratan wahidatan. Ghaffar. Kata orang yang dia baca sekali aja. Idza staiqadha fil lail, tatkala dia bangun di malam hari, maka dia baca itu sekali tadi qad tughfaru lahu kullu dhanbi hatta al-kabair. Allah ampuni dosa-dosa. Sekalipun ada dosa besar, keselip di situ Allah ampuni. Dibaca la ilaha illallah al-wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Jadi kenapa tatkala dia bangun dia langsung ngomong, dia langsung meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dia bertauhid, bangun tidur langsung gitu. Jadi setiap bangun langsung tidur malam ya. Jadi kalau bisa udah habis itu kan tunggu sholat 2 rakaat. Ya, kalau mau kita bisa 6 rakaat. Pertama sholat tobat, habis itu baru sholat tahajud, habis itu sholat hajat. Kalau kita buat sholat tasbih atau tahajud aja full. Surahnya nggak usah banyak-banyak, kuliah kurung. Nah terus, belum biasa ini, udah bangun tidur, wudu, sholat, ya setelah baca tadi tuh ya, kita wudu, sholat, 2 rakaat, habis fatihah, kuliah, rakaat kedua habis fatihah, wudu, selesai salam, udah kita baca sholawat 3 kali atau 10 kali, baca sholawat 10 kali, ya istighfar 3 kali, doa aja udah Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira aja doanya. Udah Rabbana atina selesai salawat wassalamu Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terus ngapain? Tidur lagi kalau belum biasa daripada ntar ya tidur lagi, cuma tidur begini insya Allah bangun. Kalau telentang ya begini. Kenapa begini bangunnya? Soalnya sengaja udah kesemutan. Jadi itu sunahnya justru tongkat estafet kewalian diberikan antara ini. Jadi antara bangun malam
dikit lagi menjelang subuh dia tidur. Karena di situ hujannya berat, gitu. Jadi wali itu kalau nggak kesal kewalian diberikan malam-malam, ya bangun malam, nggak ada setengah hari bolong. Jadi itu memang berat hujan. Aku sholat malam, kita tidur bentar. Kalau nggak biasa, ya biasa banget. Kalau kayak gini kan dulu lagi kan. Nanti kalau itu udah lagi, kalau kita bebulas mau udah lagi. Ya bahasanya kan tidur itu kan Iya. jadi kan Udah lagi kalau tidur udah lagi kita sholat subuh. Tapi kalau umpamanya kita begini cuma sekedar rebah doang, rebah itu sunnahnya begini tuh. Adzan subuh nih, sholat 2 rakaat langsung begini. Tapi nggak tidur, direbahin aja milih gitu. Itu sunnah itu. Praktekin besok di sholat, tapi kalau bingung gitu. Padahal itu sunnah gitu. Sunnah. Jadi antara adzan subuh dengan sholat. Jadi antara adzan subuh sholat 2 rakaat. Itu sunnah. Cuma nggak ada udah jarang ketemu gitu yang praktekin kayak gitu. Padahal itu ada ada anjuran. Ya, cuma kita kalau ini habis kalau biasa ya udah sholat 2 rakaat kira-kira jam 4:10 kan sekarang nih jam 4:05 dibangun. Dulu sempat dari 2 rakaat dikit. Ya lama subuh udah. Jadi kita kelas kita udah jalani pelan-pelan. Jangan ujuk-ujuk. Anu sih. Ribuan rakaat kalau pengennya. Buat jahil akhirnya benar dia praktekin dari jam 1 sampai subuh langsung di sholat subuh. Akhirnya besok nanti ketahuan juga capek. Kapok akhirnya. Makanya kita kerjanya dua gitu. Terus lama-lama Allah yang kasih tuh. Lama-lama tuh Allah bimbing. Jadi kita enak. Nah makanya selain itu baca sholat. Minimal nggak kuat banget sholat malam. Bang, la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 10 kali terbaik. Aduh, capek banget. Udah biarin ya, tapi berharap subuhnya jangan sampai Jangan. gitu. Itu minim-minim. Nanti terlatih. Ntar orang kalau baca sholawat, sholawat itu bimanzilati murabbi. Kedudukannya kayak murabbi sholawat. Ngasih petunjuk sehingga kita ujungnya. Nah, ini enak banget cuma bangun malam ke sholat malam, ujungnya ngerjain 2 rakaat. Mana 2 kurang banget, 4 rakaat. Kita lama-lama gitu tuh. Ya, Allah yang kasih. Jangan langsung model ujuk-ujuk 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat atau 100 rakaat ya kalau ngerti. Kita bukan kelas kita. Imam Ahmad bin Hanbal memang 300 rakaat kalau sholat malam. Imam Ahmad. Tapi ketika beliau berdoa, ya, dia kurangin jadi 150. Itu ujungnya itu. Ya, udah tuanya 150. Kita masih muda lah. Ya Allah, jauh banget. Tapi udah biarin pelan-pelan. Kelas kita begitu biarin. Ntar Allah yang kasih. Kalau Allah kasih sekian kamu, dan enak. Badan enak. Jadi kita ntar lama-lama nggak begini. Oh tidur kurang ini. Nggak ada kurang tidur. Karena 3 jam kita atau 2 jam kita sama kayak orang tidur 8 jam. Bahkan orang 8 jam belum tentu kurus, belum tentu lima. Ya ada orang 8 jam hasilnya juga sampai naik angkot begini lagi. Ya Allah, karena nakal juga. Kalau dulu ada orang dulu masih metro ini, diri tidur juga diri. Jadi kita nih yang penting sebenarnya tidur itu kualitas ya, kualitas. Jadi kalau udah pas tidurnya, benar apa yang diajarin Nabi, ikutin aja praktek ya. Dulu baca yang tadi tuh, namanya Qul huwallahu ahad ayat kursi, kemudian
kita lihat pengen bangun malam baca tadi la ilaha illallah 7 kali, sekalinya Muhammad apa yang ke-8 Muhammadur Rasul. tapi nggak nafas. Nah, insya Allah tidur enak tidur sebentar tapi kayak udah berapa jam gitu kita tidur. Tapi jangan dibalikin lagi. Sudah segar kalau masih bebek tidur sebentar ngutang 6 jam makin ngutang ya kalinya jangan gitu. Tetap Allah kasih kenikmatan tersendiri. Guru saya ada begitu dulu udah selesai 2 jam aja, jadi cukup. Kita pengen begitu, tapi paling enggak ini dulu di pelan-pelan kita ngikutin. Sayyidina Ali itu pesannya sholli bil lail walau kahalabi syakin, sholat malamnya biar kata cepet banget sebentar doang. Itu seperti memerah susu kambing. Susu kambing gitu loh, di belakangnya sosok gitu loh udah. Ibaratnya cepat gitu. Fal musalli bil laili, maka orang yang sholat bil laili di malam hari ahsanun nasi wajhan, paling bagusnya di antara manusia apanya? Wajahnya. Jadi wajahnya lebih bagus, wajahnya enak, berseri-seri. Biar kata hitam tapi enak di badan. Ada orang kan ya kayaknya cakep tapi kita ngeliatnya nggak enak aja. Kalau bahasa orang dulu tuh semaran tai ya. Kalau ada semaran monyet ada semaran tai. Kalau anak bocah tuh semaran monyet, kalau anak baik seneng aja kita ngeliatnya. Biar kata hitam juga anak raja. Hitam juga anak raja juga. Saya apa namanya enak ada di pandangnya, kesel gitu. Bahkan Nabi pernah sampaikan ada 3 yang bisa meninggikan derajat Allah. Yang pertama ifsa'us salam, menebarkan salam. Jadi kalau dia nebarin salam, insya Allah tinggikan derajat. Jadi orang yang paling mulia di antara yang mengucap dan menjawab salam adalah yang mengucap duluan. Padahal mengucapkan hukumnya sunnah, ngejawab hukumnya wajib. Ya sekalipun wajib kifayah, tapi kan tetap wajib. Tapi kalah pahalanya dengan yang sunnah. Gitu. Jadi karena mengucapin salam berat dibanding jawab. Jawab kan mau nggak mau kalau jawab. Ketika ada ucapan salam mau nggak mau. Tapi ngucapin duluan berat. Kita aja jarang kita bertemu ucap salam. Naik motor itu doang. Itu udah mantap, udah langsung. Ada lagi itu mengangkat alas itu Masya Allah. Haji udah. Ya, jadi yang bagus salam, Assalamualaikum, itu mantap. Jadi bisa meninggikan derajat orang, bahkan bisa menambah kasih sayang. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, la tadkhulul jannah ahadukum hatta tu'minu. Tidaklah kalian masuk surga kecuali kalian beriman. Dan la tu'minu ahadukum hatta tahabbu. La tu'minu ahadukum hatta tahabbu. Enggak sempurna iman kalian kecuali kalian saling mencintai. Maka kata Nabi, mau enggak dikasih tahu hal yang bisa bikin kalian saling mencintai? Apa itu? Ifsa'us salam, nebarin salam. Ketemu salam luar biasa, berat salam doang berat gitu. Nah itu bisa ninggiin derajat. Tapi ada salam tuh kan orang yang berkendara mengucapin salam duluan kepada orang yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki mengucapin salam kepada orang yang duduk, ya, yang berdiri kepada yang duduk. Yang dikit mengucapin salam kepada yang berdiri. Jadi itu anjurannya. Kalau orang dulu assalamualaikum dengan ini, sekarang jarang. Tapi ada juga yang makruh. Orang di kamar mandi lagi buang air kecil, ucapin salam. Assalamualaikum. Ada orang lagi ucap salam kamar mandi. Ya. Jadi ya itu makruh. Kalau orang lagi makan udah nyuap.
makruh kita mengucap salam. Teman kita lebih nyuap, Assalamualaikum, belum jawab, tapi jelek akhirnya jawaban. Makruh. Jadi gak usah mengucap salam ya. Kalau ada kawan kita yang lagi makan, apalagi lagi azan, lagi sholat, Assalamualaikum, salam, hebat lagi. Jadi udah makruh kayak gitu. Jadi melihat juga kondisinya, lagi taklim, udah mulai, lagi gurunya lagi jelasin, kita datang, Assalamualaikum, masuk, kalau bagus gitu ya. Jadi duduk aja. Jadi lagi makan, habis maulid nih ya, kita makan maulid. Assalamualaikum, nah itu orang bagus. Lagi buang soal. Tapi kalau lagi main buang nggak apa-apa. Jadi itu bisa diindra dari salah. Kemudian it'am tu'an, ngasih makan. Ngasih makan itu nggak mesti orang yang kelaparan. Orang puasa juga lapar. Ngasih makan orang yang puasa. Atau kamu dikasih makan. Itu luar biasa ngasih makan kamu. Jangan kamu udah berjauh-jauh. Ya, begitu. Udah lama juga kita ngobrol. Kamu udah di 2 hari mana? Dari mana? Kamu jauh sih. Jadi kalau bisa buru-buru dah minum air putih. Kalau ada, lari yang ada. Jangan ada makanan air putih doang. Sebab ini tamu justru yang bawa putih. Gitu. Jadi tamu itu apa namanya mestinya dilayani dengan baik. Ya, karena apa namanya orang yang beriman sempurna kepada Allah dan hari akhir, kalau dia akan muliain tamu. Gitu. Mulai makan. Jadi apa namanya bahkan kita punya pikiran, punya wiridan, kita katakan setiap asar kita biasa baca sholawat 1000 umpamanya, dan kelihatan di tambah-tambahnya ada semuanya. Ya, jadi tambah kelihatan. Iya ada. Biasa baca sholawat 1000 umpamanya. Ada kawan kita. Ya jarang ketemu, datang. Assalamualaikum, salam. Ya bentar ya, anu ngiri dulu bentar ya. Salah. Karena al-awrat itu wa mulaqatul ikhwan la itu nemuin kawan kagak bisa dikodok, tapi wirid bisa dikodok. Entar wirid entar bisa entar kamu kan kita kodok yang biasa kita azmin 1000 umpamanya kemarin kita kodok, tapi temuin kawan kan nggak bisa dikodok, temuin dulu, temuin bayanin dia. Kalau ada apa namanya makanan wali itu pahalanya gede dan dosa kita dibawa sama dia ketika dia pulang. Artinya bukan dia bawa dosa jadi banyak dosa ya. Artinya seolah-olah dosa kita itu dibuangin sama dia. Ya, dibawa, dipikul, dibuang sama dia. Jadi apa namanya itu kelebihan apa namanya memuliakan tamu. Kayaknya bisa tinggi derajatnya. Makanya ada wali yang nggak kelihatan sholat malamnya, tapi justru dia jadi wali lantaran seringnya dia nerima tamu. Tamu terus dilayani. Jadi gak ada rasa muak. Apalagi model dia lagi. Dia mulu, aja nggak bisa isi kulkas gua ya. Dan justru itu dia naik ayo makan. Biar kata tamunya dia lagi. Nah, kita lama-lama mudah untuk tamu yang lain atau datang. Itu ciri rumah berkah, tamu sering datang. Kalau tidak pernah dia minum tamu, waduh, ada bahaya juga itu. Berarti kurang berkah. Karena orang lain ada hawa ketika dia mau datang kunjung. Ada kan boleh masuk ke negara gitu. Awalnya memaksa saja. Tapi kalau rumah kita ini, ayo datang. Makanya kalau emang nggak biasa orang datang, undang aja, ajak makan. Makan di rumah gue, gitu. Apa gimana lah? Yang penting rumah kita coba didatengin kamu, gitu. Karena itu ada keberkahan sendiri. Kemudian wakiyah mulai, apa namanya, yang bisa meninggikan derajat wassalatu bil lail wan nasuniya, salat malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Nah itu yang bisa meninggikan derajat. Jadi salat malam itu luar biasa. Hatta cuma 2
rakaat gitu. Cuma jangan habis sholat tahajud begitu subuh di subuh kerja digantung-gantungin lalu ngantuk kamu biasa tahajud ya rusak udah hilang karena sih iya karena kalau nggak takut tuh gak enak belum gitu sebenarnya jalan-jalanin aja gitu. Jam berapa udah? Baru ganti waktu. Cukup deh ya, gak apa-apa. Apa lanjut? Ini panjang ini. Ya lanjut ya. Ini panjang ini. Bagus. Kalau enggak nih dikit lagi deh ya. Jawab apa? Apa Ustaz? Jangan harus dulu-duluin. Ya Ali wahai Ali, jika kau jika engkau bertakbir li sholati untuk sholat, fafarid asabi'ak maka renggangkan jari-jari, warfa' yadika dan angkat tangan, hadwa mankibaika setara atau sejajar dengan punggungmu. Jadi begini, sunahnya begitu, angkat sejajar. Ini sejajar ininya, bukan ininya, tapi ini sejajar rendah. Kemudian apa namanya? Ini jempol kita nih sama iya yang ininya tempat anting, dia tempat anting dah. Sejajar. Ini dari ini sejajar sama ujung telinga. Nah, kalau gini kan kurang apa kelebihan, maka ininya agak rendah, tapi rendahnya sedang, jangan begini, ini aja, nggak rata, tapi begitu rendahnya. Allah itu sunnahnya. Jadi sunnah dia mengangkat tangan ini nggak kiblat, jadi gini, gini, udah pas gitu. Allah ini sejajar di sini, ini sini. Ini tiga hadis ini nggak begini. Allah, ya bukan dikit. Jadi ngangkat tangan gitu, kemudian fadok yaminika ala shimalika. Kemudian letakkanlah yaminika tangan yaminaka, fadok yaminaka, letakkan tangan kananmu ala shimalika atas kirimu. Ini. Cuma kalau di sini tahta suratika, di bawah pusarmu. Gitu. Jadi ini ada dalil yang ini Imam Abu Hanifah. Ya, tapi kita pakai hadis yang lain. Baina surah wa rukbah, di atas pusar, di bawah dada. Jadi ada begini, cuma yang begini ada, yang begini ada. Yang begini dari patah tidak ada. Imam Maliki begini. Imam Maliki cenderungnya begini. Kalau dia pengen begini karena ikutin Nabi, manduk dianjurkan. Tapi kalau cenderungnya pada begini, ini aja. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal justru ini bosok. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i di bawah dada, di atas besar. Kalau Imam Syafi'i agak miring dikit. Nah, ini ditekan. Nggak begini banget. Mungkin keluar. Gini aja. Jadi kan terkait. Ya, biasa lah dikit aja. Yang penting ini makan. Nah, selesai. Jadi itu yang diajarkan dalam manusia. Kita ngikut aja manusia kita. Ya kalau ngikut yang lain gak apa-apa. Tapi manusia itu ya banyak yang dia tahunya. Itu satu mazhab aja dulu. Kalau perlu paham silakan dah. Mazhab semuanya pelajari gak apa-apa. Tapi untuk saat ini kita mesti ada salah satu mazhab dulu. Karena yajibul alal awami, wajib atas orang awam. Ya kita ini orang awam.
kita nggak ngerti usul fikih, kita nggak ngerti apa namanya al-khas, kita nggak ngerti mutlak muqayyad, kita nggak ngerti nasikh mansukh, ya kita nggak ngerti ilmu alat, nahwu, sharaf, mantik, bayan, ma'ani, badi, abid, terakhir tahu itu yang berdua. Iya, banyak banget. Bulan yang lain-lainnya, iya, kalau itu tafsir segala macam kita awam nih, orang awam. Nah, orang yang awam wajib untuk apa? An yuqallida ala ahadin minal madzahibil arba'. Wajib untuk memilih salah satu, mengikuti salah satu dari mazhab yang empat. Imma Hanafiyun, imma Malikiyun, imma Syafi'iyun, imma Hanbaliyun. Silakan, mau Hanafi boleh, mau Maliki boleh, mau Syafi'i boleh, mau Hanbali boleh. Tapi kita mayoritas adalah Syafi'i. Karena guru-guru kita itu soal kita mau belajar Maliki susah. Ya di sini susah. Dan juga yang lain Syafi'i. Nah ini guru-guru kita soal sanadnya bersambung. Ya kepada Imam Muzani, Imam Syafi'i dan seterusnya sampai pada Rasulullah SAW. Jadi pilih salah satu. Nah nanti kita ngikut itu. Kenapa? Karena likulli minal madzahibil arba'ah liwa'an yaumil qiyamah. Karena nanti yang namanya mazhab itu masing-masing punya bendera. Jadi kita ada di barisan Rasulullah. Nah, dari sub-subnya gitu ya, bagian-bagiannya nanti ada kita ngikut daripada Imam Syafi'i gitu. Jadi kita ada bendera lain sendiri. Nah nanti setiap imam mazhab mereka akan berkata, udkhulul jannati ma'i. Udkhulul jannah ma'i. Masuklah, nyok kita bareng-bareng ke surga bersama saya. Jadi aina muqallidi, kata para imam mazhab, aina muqallidi, mana orang yang ngikutin mazhabku. Udkhulul jannata ma'i, masuk ke surga bareng sama saya gitu. Jadi kita diajak rombongan masuk surga. Kalau masuk surga rombongan, insya Allah modelnya kita ngikut. Ya, ibaratnya kita beli pisang satu peti, yang bocor ngikut itu. Bener ya? Iya. Nah, iya sama modelnya kita gitu. Ya kita jelek-jelek ini Borongan soalnya. Ibaratnya kita mau berangkat nih, nyok kita ke Ragunan, udah ada panitia. Emang kita nanti ditanya sama penjaganya, panitia doang. Berapa orang pak? Ada 30 orang, ya udah. Jadi pak kita tinggal gitu nih, ya udah. Ini tiket semua, apa nih duitnya buat tiket udah. Udah baris kita tuh, 2, 3 udah masuk. Nggak mau ditanyain. Model kita nunggu kan nyolong. Kira-kira begitu. Jadi masuk surga apa namanya zumar secara berbondong-bondong kita, borongan. Nah, kemudian wa idza kabbara wa idza raka'ta fadha yadayka 'ala rukbataika. Dan apabila engkau rukuk maka letakkan tanganmu di atas lututmu. Wa farriq baina asabi'aka, dan renggangkan antara jari-jari jari-jari. Jadi begini, pegang begini. Tidak begini, kelebaran begini. Tetap ininya arahnya lurus ke bawah. Arah ini lurus ke bawah, megang. Sehingga nanti ketika begini arahnya ke kiblat. Ini arahnya kiblat. Nah ini begini. Nah segini udah pegang. Jangan begini, jangan begini. Agak renggang, tapi ketika dilurusin arahnya ke kiblat. Itu sunnahnya. Satu makalah ya ani asfir bisubahi wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.
آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع آمين. العليم آمين. إنك أنت التواب آمين. صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi.